Shalom murid-murid, apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan yang sehat. Sebelum melanjutkan kegiatan kita, mari terlebih dahulu kita kembali mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi penuntun hidup kita sepanjang hari ini. Firman Tuhan diambil dari Lukas pasalnya yang ke-18 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Anak-anak, bacaan yang kita baca ini bercerita tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Tahukah kalian siapakah orang Farisi itu? Orang Farisi adalah orang yang kesehariannya suka pergi ke bait Allah. Mereka adalah orang-orang yang mengerti hukum Taurat. Mereka juga rutin melakukan aturan-aturan agama. Sedangkan pemungut cukai adalah orang yang bekerja menarik pajak. Pada zaman itu, mereka bekerja untuk pemerintah Romawi. Banyak dari mereka yang suka menindas dan memeras orang sebangsanya. Akibatnya, orang-orang Yahudi memandang pemungut cukai sebagai orang berdosa. Dalam cerita ini, Tuhan Yesus ingin menegur kebiasaan orang Farisi yang menganggap dirinya lebih benar dan lebih baik dari pemungut cukai. Dalam doanya, dia menyombongkan dirinya dengan menyebutkan semua aturan-aturan agama yang sudah dia lakukan. Orang Farisi itu melakukan semua aturan agama bukan karena bersungguh-sungguh mengasihi dan menghormati Tuhan, melainkan hanya agar ia dipandang baik dan benar oleh orang-orang lain. Untuk menegur kesalahan orang Farisi itu, Tuhan Yesus membandingkannya dengan pemungut cukai. Pemungut cukai diceritakan datang kepada Tuhan dengan seluruh kerendah hatinya. Ia menyadari bahwa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Dia mengakui keberdosaannya di hadapan Tuhan. Tuhan menjelaskan bahwa yang berkenan kepada Tuhan bukanlah orang Farisi itu, melainkan si pemungut cukai. Dari kisah ini mengajarkan kita untuk, pertama, menyadari bahwa kita adalah orang berdosa yang harus mengakui dosa kita dan mohon pengampunan Tuhan. Anak-anak, Tuhan Yesus mengecam orang Farisi karena kesombongannya. Mereka selalu merasa lebih benar dari orang lain. Mereka tidak menyadari bahwa mereka juga adalah manusia berdosa yang membutuhkan pengampunan dari Allah. Firman Tuhan dalam Roma pasal 3 ayatnya yang ke-23 menegaskan, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Ini berarti tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat dosa. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun dapat berkata dan menilai dirinya telah hidup benar di hadapan Tuhan, karena perbuatan yang telah ia lakukan. Pada dasarnya, kita semua adalah orang yang berdosa sejak dari lahir. Dalam Mazmur 51 ayat 7, Raja Daud menyadari bahwa manusia sudah berdosa sejak dalam kandungan ibunya. Oleh karena itu, kita tidak boleh hidup dengan anggapan bahwa kita telah hidup lebih benar dari orang lain. Kita harus menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa dan membutuhkan pengampunan Tuhan. Hanya Tuhan Yesus saja yang dapat memberikan kita pengampunan dan menjadikan kita orang benar. Oleh karena itu, kita harus datang kepada Tuhan Yesus dengan penuh kerendahan hati
untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita juga harus meminta Dia mengampuni kita dari segala dosa kita, karena Dia telah menanggung hukuman dosa kita di atas kayu salib. Yang kedua, belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Anak-anak, pemungut cukai yang datang berdoa di bait Allah sadar akan segala dosa yang selama ini dia lakukan. Karena itu, dalam sikap doanya, dia menyadari bahwa dia tidak layak di hadapan Tuhan. Dia memukul diri tanda penyesalan dan memohon belas kasihan Allah. Dia sadar dia orang berdosa yang layak untuk dihukum. Sangat berbeda dengan orang Farisi yang berdoa dengan kesombongannya karena merasa diri benar dan lebih baik dari orang lain. Tuhan Yesus memandang doa pemungut cukai ini benar karena dilakukan dengan kerendahan hatinya. Nah, anak-anak, kalian tentu tahu bahwa melakukan perintah Tuhan untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan beribadah adalah hal yang baik. Namun, semuanya itu hanya akan berkenan kepada Tuhan jika kita melakukannya dengan kesadaran bahwa kita adalah orang yang berdosa dan yang senantiasa perlu pertolongan Tuhan. Kita perlu selalu mengingat bahwa ketika kita bisa berdoa, membaca Alkitab, dan beribadah, bahkan melayani Tuhan dengan baik, itu karena anugerah Tuhan yang telah mengampuni kita dari dosa dan kesalahan kita. Kita tidak boleh menjadi sombong karena kita merasa telah rajin berdoa, membaca Alkitab, beribadah, bahkan melayani Tuhan. Kita tidak boleh merasa lebih baik dari orang lain karena apa yang kita lakukan semua adalah kasih anugerah Tuhan. Lakukanlah semua ibadah kita kepada Tuhan dengan kerendahan hati, maka kita akan berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin.